Nah, ini di sini ada pertanyaan menarik, yaitu tentang cara kalkulasi resource server untuk kebutuhan aplikasi. Nah, apakah ada aplikasi kalkulator resource ya, yang dapat digunakan untuk menghitung sumber daya server yang dibutuhkan berdasarkan aplikasi yang kita buat? Nah, jawabannya sederhana sih, nggak ada sebenarnya. Nah, terus pertanyaannya, kalau kita nanti suatu saat bikin aplikasi, atau sekarang nih bikin aplikasi, nah untuk menentukan seberapa banyak resource server atau hardware yang dibutuhkan tuh seperti apa? Sebenarnya nggak ada jawaban yang pasti. Kalaupun teman-teman nanti diminta, paling cuma ya semacam tebak-tebakan aja. Kenapa? Karena nggak bisa baik lagi, oh tergantung bahasa pemrogramannya, oh tergantung database-nya, oh tergantung aplikasinya, itu nggak juga. Kenapa? Karena mungkin eh, yang paling penting itu sebenarnya seberapa besar aplikasinya. Karena contohnya kalau teman-teman, oh kalau misalnya pakai bahasa pemrograman, misalnya pakai Go, resource-nya cukup kecil gitu ya. Iya kalau aplikasinya cuma kecil gitu ya, gimana kalau aplikasinya besar? Tetap butuh nanti resource-nya besar juga. Oh karena ini pakai aplikasinya Java, misalnya butuh resource-nya besar. Ya tergantung juga gitu ya. Kalau misalnya aplikasinya ternyata nggak kompleks gitu ya, sederhana aja, ya nggak butuh besar juga gitu ya. Nah, jadi pertanyaannya, kalau saya sendiri bagaimana nih? Menghitung jumlah resource hardware atau server. Oke, kita bahas nih. Ini sebenarnya yang sering banget ditanyakan juga di ini ya, ketika saya konsultasi, menerima konsultasi dari perusahaan, sering ditanyain hal-hal kayak gini juga. Oke, jadi sebenarnya tidak ada hubungannya, oh resource segini harus bahasa pemrograman ini harus resource segini, bahasa pemrograman ini harus resource segini, itu enggak. Yang paling biasanya pasti itu adalah biasanya yang kayak database. Database biasanya dari sananya sudah ada rekomendasinya. Kenapa? Karena sudah dikasih tahu ya kalau resource database itu minimal butuh sekian. Jadi sudah ada rekomendasinya. Nah, terus kenapa minimal? Kenapa tidak ada maksimal misalnya? Maksimal sih sebenarnya sebesar-besarnya silakan. Cuma kan nanti balik lagi gitu ya. Seberapa banyak data yang kita tampung kalau di database. Nah, kalau aplikasi seperti apa? Nah, aplikasi itu nggak bisa ditentukan. Contohnya kalau aplikasi Java, contohnya saya mau pakai Java gitu ya. Saya mau pakai di sini PHP. Saya di sini mau pakai Golang misalnya. Oke, kalau Java misalnya 4 giga gitu ya RAM-nya. CPU-nya misalnya 2 core. Ini nggak seperti ini gitu ya. Jadi cara penentuannya bukan dari bahasa pemrograman, jadi nggak seperti ini. Jadi nggak ada hubungannya dengan bahasa pemrogramannya apa, apakah pakai Java, PHP, Golang, nggak. Jadi nggak ada seperti itu. Nah, lantas pertanyaannya, bagaimana biasanya saya menentukan jumlah resource-nya? Jadi biasanya yang saya tentukan kalau ketika mau menentukan resource-nya, yang paling penting itu adalah aplikasinya jadi dulu gitu ya. Karena kalau aplikasinya belum jadi, ya apa yang mau kita alokasikan gitu ya. Kita nggak tahu sama sekali. Contohnya teman-teman mau bikin aplikasi misalnya toko online gitu ya. Nah, dari awal teman-teman langsung tentukan, oh butuh resource-nya misalnya 10 GB RAM, 4 core CPU. Ya nggak bisa seperti itu. Kenapa? Karena kita nggak tahu nanti hasil akhirnya aplikasinya bakal seperti apa. Gitu ya. Karena tiap orang juga nanti codingnya, logiknya, pattern-nya, quality code, dan sebagainya itu bakal beda-beda. Ya, dan itu menentukan jumlah resource yang kita gunakan. Jadi yang biasa saya lakukan adalah yang paling penting itu, yang pertama itu aplikasinya ada dulu. Gitu ya. Yang pertama aplikasinya ada. App-nya misalnya sudah done lah istilahnya ya, sudah selesai. Gitu ya. Jadi memang sudah siap untuk dinaikkan. Nah, selanjutnya apa yang dilakukan? Yang saya lakukan adalah biasanya kita akan jalankan ya aplikasinya dengan resource seminimal mungkin. Contohnya kalau teman-teman masih menggunakan virtual machine misalnya ya, atau sudah menggunakan Docker misalnya sekarang, teman-teman bisa kasih minimal dulu. Contohnya, misalnya kita udah punya aplikasi gitu ya, nah, di sini aplikasinya. Nah, kita mau deploy ini ke server. Nah, kita akan pakai yang minimal. Contohnya kita pakai minimalnya misalnya, oke RAM-nya kita ambil pakai yang 256 mega gitu ya, MB. CPU-nya 1 core misalnya. Seperti ini. Nah, kita coba jalankan aplikasi kita di hardware ini. Kalau ternyata ketika dijalankan tidak mau nyala gitu ya, contohnya kan biasanya kalau contohnya di beberapa bahasa pemrograman, contohnya kayak di Java, Golang, ketika jalan ternyata dia nggak mau nyala, nanti biasanya dia stop error, nanti keluar errornya. Contohnya misalnya out of memory. Kalau out of memory kita udah tahu kalau ini memorinya kepenuhan gitu ya. Artinya apa? Artinya aplikasi kita ketika dijalankan di RAM yang 256 itu udah nggak bisa jalan gitu ya. Nah, apa yang dilakukan? Nah, kita akan coba incremental upgrade.
Contohnya, kalau di sini problemnya misalnya di memori gitu ya, oke kita coba upgrade memorinya. Oke, kita ganti dari yang tadinya 256 mega ke 512 contohnya. Ya, 512 mega. Kalau ternyata ketika dicoba dijalankan sudah jalan gitu ya, berarti kita cukup, udah. Berarti minimalnya sekian aja gitu ya. Nah, gimana kalau ketika dijalankan tidak mau jalan gitu ya. Nah, kalau tidak mau jalan, itu berarti yang harus kita lakukan adalah ya naikkan lagi. Coba misalnya ke 1 giga. Kalau nggak mau jalan juga, coba naikkan lagi. Misalnya 1,5 giga. Nggak mau jalan, naikkan lagi. Jadi terus seperti itu gitu ya. Jadi nggak ada istilahnya dari awal sudah ditentukan, oh 2 giga. Nah, kenapa saya selalu lakukan strateginya seperti ini? Karena kalau kita tentukan di awal gitu ya. Contoh teman-teman, kalau misalnya kita tentukan di awal gitu ya, tentukan di awal. Tentukan di awal. Contohnya aplikasi kita, langsung saya pakai RAM-nya 4 GB misalnya, GB gitu ya, CPU-nya misalnya 2 core. Nah, kita langsung kasih spek seperti ini. Nah, problemnya adalah kalau misalnya kita deploy di sini, ternyata ketika jalan gitu ya, ternyata aplikasi kita nggak butuh 4 GB. Dia itu stabil misalnya memorinya penggunaannya cuma di 1,5 GB gitu ya. CPU-nya pun nggak pernah 100% misalnya. Bahkan cuma 20 atau 30% penggunaannya. Artinya apa? Artinya kita buang-buang resource gitu ya. Karena kan artinya kan kita ngebuang sekitar 2,5 di sini ya. 2,5 GB itu terbuang RAM-nya. Nggak kepake gitu ya, sayang banget. Ini juga kalau misalnya penggunaannya cuma 30%, sebenarnya 1 core aja udah cukup gitu ya. Kecuali bisa diturunin lagi dari 1 core. Kalau teman-teman menggunakan Docker, Kubernetes, itu bisa diturunin lagi tuh dari 1 core. Contohnya jadi setengah core. Atau bahkan 1/3 core itu bisa juga gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya pakai VM biasa kan nggak bisa, misalnya ya udah 1 core aja. Jadi artinya apa? Artinya ya buang-buang resource kalau kita dari awal sudah ditentukan dan terlalu besar. Maka dari itu strategi saya biasanya ya seperti ini. Kita coba naikkan gitu ya. Nah, kalau misalnya udah, oh ini nggak bisa jalan, tapi ketika 1 giga gitu ya, jalan gitu ya. Nah, oke, berarti RAM-nya sudah oke nih. Nah, pertanyaannya gimana CPU-nya? Nah, CPU ini biasanya kita akan lakukan pengetesan. Pengetesannya apa? Pengetesannya biasanya melakukan performance test. Jadi kita coba kasih traffic yang tinggi ke aplikasi kita. Nah, kalau misalnya RAM-nya nyala, biasanya sih CPU-nya tetap bakal nyala gitu ya. Maksudnya CPU itu walaupun 1 core tetap akan jalan aplikasinya. Cuma mungkin paling lambat gitu ya. Ketika kita lakukan performance test, 1 core juga sebenarnya masih tetap jalan gitu ya aplikasinya. Cuma pertanyaannya, seberapa cepat response time-nya? Contohnya, kalau teman-teman acceptable-nya misalnya ya, kita pengen semua aplikasi kita response time-nya minimal gitu ya. Maksimal, itu misalnya 2 second. 2 detik gitu ya. 2 detik. Nah, ketika menggunakan 1 core, kita coba kirim 1 detiknya misalnya 100 request, 100 request per second, RPS gitu ya. Ternyata udah nggak sanggup handle, akhirnya response time-nya jadi 5 detik gitu ya. 5 second. Artinya apa? Artinya aplikasi kita udah nggak cukup nih 1 core, bahkan CPU-nya misalnya udah 100% terus nih. Nah, aplikasinya tetap jalan, cuma lambat gitu ya. Nah, gimana caranya biar nggak lambat? Kita coba naikkan lagi hardware-nya. Coba teman-teman naikkan, contohnya dari 1 core ke 2 core, contohnya. Seperti itu. Nah, ketika dinaikkan ke 2 core, misal saja ini jadi bagus misalnya, jadi ya 1,5. Kalau CPU itu nggak bisa, kalau naikin 2 core jadi setengahnya responnya enggak ya, karena itu tuh balik lagi nanti ke gimana quality code kita gitu ya, gimana kompleks apa algoritma di code kita dan sebagainya. Jadi tetap untuk mengetahuinya, tetap teman-teman harus tetap lakukan performance test juga gitu ya, jadi tes aja gitu ya. Kirim request sebanyak-banyaknya ke aplikasi kita. Nah, kalau misalnya udah oke, di 2 core udah stabil nih di 1,5 second gitu ya response time-nya. Artinya ya udah, berarti kita cukup 2 saja. Nah, gimana kalau tiba-tiba traffic-nya datangnya tinggi banget gitu ya. Nah, kadang-kadang kan orang berpikir, oh kalau ini kan berarti minimal gitu ya, 2 core dan juga 1 giga. Gimana kalau tiba-tiba traffic datang tinggi gitu ya. Dan akhirnya 1 giga pun nggak cukup gitu ya. Dan 2 core pun ternyata malah jadi lambat gitu ya. Nah, kalau ini sebenarnya itu lebih ke yang namanya scalability gitu ya, kemampuan auto-scale si resource kita. Nah, kalau teman-teman masih menggunakan VM, itu sayangnya ya tidak bisa dilakukan gitu ya. Teman-teman nggak bisa tengah jalan tiba-tiba nyalain VM baru kayak gitu ya. Nah, kita harus tetap melakukannya secara manual.
Nah, oleh karena itu, pada kasus-kasus seperti ini, mau nggak mau teman-teman butuh ini ya, resource auto scale yang udah otomatis. Contohnya mungkin di cloud-cloud sudah banyak. Atau yang sekarang populer contohnya adalah Kubernetes gitu ya. Jadi nanti tetap hardware-nya teman-teman misalnya dari awal kita tentukan setelah tes gitu ya, kita dapat nih RAM-nya 1 GB dan CPU-nya 2 core misalnya. Nah, jadi nanti ketika di sini misalnya ini sanggup handle 100 per second gitu ya request-nya. Nah, kalau tiba-tiba request-nya naik jadi 500 per second gitu ya, artinya kan ini sebenarnya udah nggak cukup gitu ya. Nah, kita juga nggak bisa upgrade ini misalnya ke 5 GB, ini jadi ke 10 core, nggak bisa, karena nggak semudah itu gitu ya. Untuk nge-upgrade harus dimatikan dulu, di-upgrade, di-restart, dan sebagainya. Nah, cara yang paling gampang adalah kita ada kemampuan auto scale di servernya. Contohnya kalau trafficnya tiba-tiba naik dari 100 per second menjadi 500, nanti dia akan nge-replicate ya aplikasinya. Jadi tadinya ada 1 server, jadi ada 2 server. Ini tetap sama speknya, 1 GB gitu ya, 2 core. Nanti juga nambah kalau nggak kuat. Dan kalau nggak kuat, nambah lagi gitu ya. Kalau nggak kuat, nambah lagi. Nah, seperti itu. Jadi ini intinya adalah horizontal. Horizontal scale ya. Jadi yang paling baik itu ini ya, scalability itu adalah secara horizontal. Jadi kalau misalnya resource-nya udah nggak cukup, dia akan nambah ke samping ya. Jadi nambah server baru, nambah server baru, nambah server baru. Bukan di-upgrade servernya. Jadi tadinya 1 GB jadi 2 GB, jadi 10 GB. Kenapa nggak vertikal gitu ya? Karena vertikal itu ada batasannya gitu ya. Suatu saat mungkin pasti mentok. Contohnya misalnya RAM-nya di 100 GB udah mentok misalnya nggak ada lagi nih gitu ya, atau misalnya hardware CPU-nya misalnya cuma ada 60 core, udah nggak ada lagi di atasnya, jadi pasti ada mentoknya kalau misalnya vertikal. Tapi kalau horizontal itu nggak ada mentoknya gitu ya, kalau misalnya butuh lagi tambah lagi, butuh lagi tambah lagi kayak gitu. Jadi seperti ini biasanya cara menghitung resource yang biasa saya lakukan gitu ya. Jadi nggak dari awal ditentukan dan nggak ngelihat juga bahasa pemrogramannya, tapi lebih ke lihat aplikasi kita bisa jalan di minimal resource berapa. Dan tiap aplikasi ya, itu pasti berbeda-beda. Walaupun aplikasinya dibuat misalnya bahasa pemrogramannya sama, tapi mungkin kalau jenisnya beda, itu pasti beda juga kebutuhan resource-nya. Bahkan mungkin beberapa developer juga nanti mungkin code style-nya berbeda gitu ya, optimasi algoritmanya berbeda-beda, jadi nanti kebutuhan hardware-nya pun bakal bisa berbeda-beda. Jadi yang paling penting itu adalah aplikasinya sudah ada dulu. Nanti kita coba di resource yang paling minimal sampai sudah jalan. Kalau sudah jalan, kita coba lakukan performance test untuk mengetahui kira-kira jumlah yang optimal itu berapa, gitu ya, entah itu RAM-nya atau CPU-nya. Jadi itu jawaban singkat saya untuk biasa yang saya lakukan ketika menghitung resource hardware atau server untuk aplikasi.